melihat figur Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah tokoh yang serius di dalam mengikhtiarkan perjuangan melawan ketidakadilan di zamannya. Nah, kebetulan beliau dulu salah satu tempat belajarnya adalah di Tegalsari, di mana Joglo ini ada. Oke. Kan beliau itu 1780-an lahirnya. Joglo ini dibangun 1740-an. Jadi memang di tempat Tegalsari itu dulu tempat tokoh-tokoh pada masa itu belajar. Kemudian hari jadi tokoh. Ada Ronggo Warsito, ada Sentot Prayodirjo, kayak Mojo dan lain-lain. Nah, tapi gini, kenapa Pangeran Diponegoro ini unik? Karena dia salah satu perjuangan melawan kolonialisme yang punya dampak panjang. Jadi saya nempatkan ini di sisi timur. Timur nih ya. Sisi timur dan Bung Hatta sama Bung Karno di sisi barat. Ini orang Jogja sekali nih. Timur Mas Kulon. Ada kompas deh. Ada kompas ini sisi timur sisi barat. Dan Pangeran Diponegoro, singkatnya ya, kalau cerita panjangnya nanti terlalu panjang, tapi singkatnya, perjuangan beliau itu berhasil membangun gerakan perlawanan melawan kolonialisme. Ini satu dari sedikit pemberontakan yang bukan tentang tahta. Satu sedikit pemberontakan bukan tentang mendapatkan perebutan di antara unsur-unsur yang ada di dalam kekuasaan kerajaan. Tapi ini adalah melawan praktek-praktek penindasan, praktek-praktek pajak yang berlebihan kepada rakyat kebanyakan. Karena itulah perlawanan Pangeran Diponegoro itu dipandang sebagai perlawanan orang yang akan menjadi ratu adil. Yang ini kemudian diikuti oleh begitu banyak rakyat. Geloranya itu luar biasa. Konsekuensinya Belanda itu kerepotan menghadapi perang ini. Karena habis kas banyak waktu itu. Habis kas banyak. Nah, apa yang terjadi? Habis kasnya banyak. Sesudah itu dia untuk mengisi kasnya lagi, dia menerapkan politik tanam paksa. Tanam paksa yang kemudian menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Yang kemudian di Belanda sendiri terjadi reaksi di parlemen Belanda dan lain-lain memprotes atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di kawasan Nusantara ini. Lalu mereka muncul dengan kebijakan politik etis, politik balas budi. Politik balas budi ini dengan membangun sekolah, dengan membangun kesehatan, irigasi dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ muncul kelas terdidik. Kelas terdidik inilah yang kemudian membawa Indonesia dalam perjuangan politik, partai politik dan lain-lain yang kemudian berujung kepada kemerdekaan. Jadi hulunya pergerakan ini, muaranya muncul generasi baru seperti Soekarno-Hatta yang berujung kepada kemerdekaan. Jadi mantap juga ya. Ini di barat nih. Makanya di sisi barat itu adalah Soekarno, Hatta dan generasinya tidak akan mendapatkan kesempatan pendidikan kalau tidak ada politik etis. Politik etis tidak akan muncul kalau tidak ada politik tanam paksa. Politik tanam paksa tidak muncul kalau tidak ada perang Diponegoro. Nah, itu kira-kira sequence-nya. Jadi Pangeran Diponegoro ini menjadi figur yang bisa dibilang salah satu cikal bakal. Nah, di dalam analisa itu namanya path dependence namanya. Satu peristiwa nyumbangin peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi ada keterkaitan. Critical juncture segala macam lah itu bahasa gitu kira-kiranya. Nah, jadi saya meletakkan Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah figur penting yang bisa menggerakkan, dia pemimpin yang menggerakkan. Kemudian apa yang dia kerjakan memiliki dampak jangka panjang. 120 tahun sejak pertama kali diluncurkan pemberontakan baru kita merdeka. Itu 120 tahun. Jumlah yang 1825 baru kita merdeka 1945. Panjang nggak menurut Mas Hanis tuh? Oh, kalau untuk umur manusia panjang ya, orang nggak. Tapi betul. kalau pakai dengan umur bangsa, enggak lah. Ya tergantung mau dilihatnya berapa tahun gitu. Tapi sebuah proses di mana kita menyaksikan satu peristiwa itu punya dampak yang panjang. Karena itu jangan pernah sepelekan sebuah peristiwa yang terjadi kapanpun. Karena itu bisa berdampak kepada
perjalanan kita ke depan. Berarti state formation kita itu mulainya dari sini ya harusnya ya. Mungkin, saya belum sampai ke sana ya. Tapi saya lebih melihatnya pada betapa generasi seperti Sutomo, Dewes Dekker, kemudian Ki Hajar Dewantoro, Wahidin, Sahrir, Soekarno, Hatta, Natsir, Rum, dan semuanya itu adalah orang-orang yang dididik tahun 1900 ke atas. Iya. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kebijakan pada waktu itu pendidikan. Politika etis ya. Iya, nah jadi ada rentetan